Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi di layanan informasi berikutnya. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kiat sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Ini sekilas beberapa pertemuan yang lalu sudah Ibu jelaskan. Ini kelanjutan dari materi yang terdahulu. Anak-anakku, tujuan dari pemberian materi ini, harapan Ibu kalian bisa memahami seluk-beluk tentang perguruan tinggi, serta mampu menentukan pilihan yang tepat dalam melanjutkan studi dan sukses dalam menghadapi pelaksanaan ujian untuk seleksi ke perguruan tinggi. Jika kalian memasuki perguruan tinggi, memang ada beberapa tahapan yang bisa kalian lalui. Jadi ada beberapa macam proses seleksi yang bisa dilalui untuk bisa terjaring diterima di perguruan tinggi yang kalian idamkan. Ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kewajiban kita untuk tetap berusaha dan berdoa. Untuk selanjutnya kita pasrahkan sama yang kuasa. Ya. Untuk mengikuti beberapa tes yang diselenggarakan, kalian tentunya banyak menghadapi tantangan saingan dengan teman ataupun yang berasal dari seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya teman yang dekat dengan kalian, tapi persaingan kalian secara nasional. Beberapa minggu yang lalu, Ibu sudah menyampaikan tentang materi bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan yang pertama tentang universitas, yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Ya, jadi universitas itu merupakan suatu bentuk perguruan tinggi yang cakupannya lebih luas dibandingkan jenis-jenis atau bentuk perguruan tinggi yang lainnya. Ya, di sana ada di bidang kependidikan, juga yang non kependidikan. Yang kedua berikutnya, institut, yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Ya, sejenis saja ya. Kemudian berikutnya, sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Hanya satu disiplin ilmu tertentu. Ini jelas sangat terlihat perbedaannya dengan universitas yang cakupannya lebih luas. Kemudian yang berikutnya, akademi, yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Kemudian yang berikutnya, politeknik.
Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktik. Kemudian berikutnya, jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan akademi, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, ya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Bisa S1, S2, dan S3. Kemudian berikutnya yang kedua, pendidikan profesional. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja, serta aplikasi ilmu dan teknologi. Bisa D1, D2, D3, D4, atau spesialis, ya, program spesialis. Kemudian berikutnya yang perlu dipertimbangkan dan diketahui adalah pilihan program studi yang tepat. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi atau jurusan antara lain yang pertama akademik, ya. Pengertian tentang program studi atau jurusan, ya. Sekarang lebih dikenal dengan program studi. Kalau dulu memang jurusan, ya. Sama saja, ya. Kemudian yang berikutnya kemampuan akademik siswa. Kemudian berikutnya yang non-akademik. Nah, pertimbangan non-akademik yang pertama, menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat, ya. Tentunya selain kemampuan akademik kalian dalam memilih prodi atau program studi atau jurusan, kalian juga harus melihat, mempertimbangkan bakat minat kalian. Kemudian juga sebagian dari kalian saya yakin sudah merencanakan cita-citanya di masa yang akan datang nanti, ya. Kemudian yang berikutnya faktor dan variabel pendukung. Ada beberapa faktor dan variabel pendukung, tentunya bisa dari segi finansial, dari motivasi orang tua atau keluarga, atau mungkin ada faktor pendukung dari pribadi kalian. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah informasi yang sempurna. Artinya yang bagaimana? Tentunya kalian sebelum menentukan program studi atau jurusan yang kalian pilih, kalian harus memahami atau sudah mengerti tentang informasi yang sebenarnya tentang pilihan kalian, ya. Tidak sekedar memilih, tapi kalian sudah mengantongi beberapa pertimbangan yang informasi yang sudah kalian ketahui. Kemudian berikutnya, lokasi dan biaya. Tentu ini sangat penting, ya. Kemudian daya tampung jurusan atau peluang diterima. Nah, makanya tadi dilihat kemampuan kalian, kemudian harapan kalian nanti bagaimana. Kemudian juga dilihat daya tampung prodi yang kalian pilih, ya, karena ini juga berpengaruh dengan peluang kalian nanti diterima. Semakin banyak saingan kalian, tentunya prosentase peluang kalian diterima juga lebih kecil. Seperti itu. Kemudian masa depan karir dan pekerjaan. Tentunya ini ada hubungannya jika kalian nanti sudah lulus dengan prodi yang kalian pilih ini, misalkan sudah diterima, terus prodi yang kalian pilih tertentu itu sesuai, kemudian kalian juga mempertimbangkan nanti ke depannya, ya. Jadi tidak sekedar memilih.
Nah, kita memilih perguruan tinggi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, reputasi. Artinya reputasi itu bagaimana? Masing-masing perguruan tinggi itu tentu punya grade tersendiri ya di dalam lingkup dunia pendidikan tinggi. Kemudian berikutnya, metode dan persentase pembelajaran ya. Ya, yang berlaku bagaimana? Kemudian status akreditasi. Pasti semua perguruan tinggi mempunyai nilai akreditasi ya. Masing-masing perguruan tinggi berbeda, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Ya. Yang perlu kalian pertimbangkan jika misalkan kalian memilih perguruan tinggi negeri sudah tidak diterima, kemudian kalian masih ingin melanjutkan pendidikan tinggi di lingkungan terdekat kalian berada, misalkan di perguruan tinggi swasta, dimanapun itu berada, perlu diingat, kalian jangan sekedar memilih, tetapi harus terlebih dahulu mengecek apakah pilihan perguruan tinggi kalian itu sudah terakreditasi yang dibuktikan dengan adanya izin dari Kemenristek-Dikti ya, izin pendirian yang dikeluarkan oleh BAN PT. Itu harus kalian ingat ya, itu pasti harus itu ya. Jadi tidak sekedar memilih, tapi kalian harus mengecek apakah nama perguruan tinggi ini terdaftar dalam lingkungan Dikti Kemenristek ya. Kemudian nanti di pertemuan yang berikutnya nanti akan Ibu jelaskan. Jadi ada beberapa tips memang yang harus kalian ketahui tentang pendidikan tinggi. Termasuk bagaimana kalau di bidang kesehatan, kalau perguruan tingginya tersebut terdaftar, terakreditasi, apa yang kalian bisa ketahui, nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian berikutnya prospek lulusan. Prospek lulusan ya, setelah lulus nanti saya mau kemana, itu harus dipertimbangkan ya. Kira-kira sekarang saya mengambil prodi ini, kemudian nanti kedepannya saya akan kemana, itu harus kalian pertimbangkan. Kemudian masalah biaya, ini penting sekali ya. Biaya, kemampuan keluarga kalian dalam hal biaya untuk belajar di perguruan tinggi. Kemudian berikutnya, ada 5 faktor yang harus dikuasai untuk sukses agar kalian bisa masuk di perguruan tinggi yang baik ya. Yang pertama faktor teknis. Jadi teknis itu proses seleksi yang harus kalian lalui bagaimana, itu kalian harus tahu ya, apalagi di era modern seperti ini tentunya banyak yang online ya. Mulai proses pendaftaran harus bagaimana, pasti ada petunjuknya. Kalian harus tahu itu. Kemudian faktor psikologis, kesiapan psikologis kalian untuk benar-benar mau punya niat belajar di perguruan tinggi. Kesiapan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Kemudian berikutnya, faktor penguasaan materi tes. Nah, jika seleksi kalian masuk ke perguruan tinggi melalui seleksi tes, maka tentunya kalian harus tahu ya gambaran materi tes yang harus kalian hadapi dan kalian kerjakan nanti ya pada saat proses seleksi atau tes. Kemudian strategi mengerjakan soal atau tes yang harus kalian hadapi. Kemudian strategi memilih jurusan atau prodi, ya. Baik. Untuk selanjutnya ada tips ya yang bisa kalian pahami untuk bisa masuk perguruan tinggi favorit. Yang pertama,
tentukan pilihan. Nah, pilihan perguruan tinggi, pilihan prodinya. Itu dari awal kalian sudah punya gambaran untuk memilih apa yang saya inginkan sesuai dengan kata hati saya. Ya, kalian harus berpikir seperti itu. Kemudian berikutnya ukur kemampuan kalian ya. Tidak hanya sekedar memilih perguruan tinggi yang favorit, ternyata kemampuan kalian misalkan tidak mendukung dengan pilihan kalian. Ya, makanya ukur kemampuan. Kemudian berikutnya, tetapkan alternatif. Ya, ketika kita memilih, tentunya kita juga menyiapkan alternatif pilihan lain yang bisa kita siapkan jika kita tidak diterima di perguruan tinggi pilihan yang pertama. Kemudian tugas kalian berikutnya mencari informasi. Informasi sebanyak-banyaknya agar kalian nanti siap mengikuti seleksi. Kemudian berikutnya yang tak kalah pentingnya yaitu memperbanyak ilmu. Kemudian menjaga kondisi tubuh ya. Tentunya semua orang punya harapan, semuanya ingin tetap punya tubuh yang sehat. Kalian sudah dewasa, remaja menginjak dewasa, kalian punya tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri ya. Kemudian jalur masuk kuliah ya. Ini sangat penting sekali ini. Ya. Kalian perlu tahu, jika kalian masuk perguruan tinggi negeri, seleksi yang disediakan atau yang ada, kalian harus tahu ini, harus dicatat. Yang pertama, namanya jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya, ini kalau di masa-masa yang lalu, beberapa tahun yang lalu, namanya jalur undangan. Ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau jalur undangan beberapa tahun yang lalu. Ya, ini pendaftarannya di saat kalian masih duduk di kelas 12 semester 2. Kemudian yang berikutnya SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, atau yang lebih dikenal dengan jalur ujian tulis. Ya. Kemudian yang berikutnya seleksi mandiri. Mandiri itu yang bagaimana? Mandiri itu seleksi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Namanya kebijakan bisa berbeda. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dalam seleksi SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri? Ibu akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Karena ini banyak sekali yang harus Ibu sampaikan tentang seleksi ini agar kalian lebih memahami. Ibu akan menjelaskan satu persatu di pertemuan yang akan datang. Ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.